Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Khususnya pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu kembali memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami dari awal ibadah kami, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh-Mu yang kudus. Amin. Salam anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu yang kedua, hari Minggu di bulan ini. Nah, semua sudah siap memuji Tuhan? Ya, kita harus menyiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan bersama. Kita naikkan pujian, Aku istimewa. Kita semua istimewa dan berharga karena kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Aku istimewa, bukan karena namamu. Aku istimewa, bukan sebab puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena namamu. Aku istimewa, bukan sebab puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ya, kita sudah memuji Tuhan bersama hari ini. Kita akan menyiapkan hati, kita akan lebih lagi diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Epi. Mari kita siapkan hati, kita semua duduk yang tenang, kita naikkan pujian sebelum mendengarkan firman. Kita naikkan pujian yang mengatakan, Ku dicipta mulia dalam gambar dan rupanya. Bukan karena kesalahan atau kebetulan, tetapi kita dirancang karena Allah punya tujuan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku dicipta mulia, oh, dalam gambar dan rupanya. Bukan kesalahan
Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami menjadi anak-anak yang suka dengar-dengaran. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, jamah hati kami, pikiran dan telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Firman itu biar tersimpan dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati KEP yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar ia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, selamat berjumpa kembali. Bacaan kita hari ini terambil dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Tema bacaan kita hari ini, janji keselamatan untuk segenap ciptaan. Adik-adik, apa yang adik-adik pikirkan ketika melihat pelangi? Wah, pelangi itu indah sekali, Kak. Ada warna-warninya, mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tetapi Tuhan menciptakan pelangi bukan hanya kita melihat keindahannya. Lalu apa, Kak? Mari kita dengarkan ceritanya. Ketika Allah melihat kejahatan manusia besar di bumi dan segala yang di dalam hatinya menimbulkan kejahatan, maka Allah menyesal bahwa Ia telah menciptakan manusia. Allah mempunyai rencana untuk memusnahkan makhluk ciptaannya dari muka bumi. Lalu Allah berfirman kepada Nuh agar Nuh membuat bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus dibuat petak-petak, ada penutup pangkal luar dan dalam, dengan ukuran 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ketika Nuh dan keluarganya mengerjakan itu, orang-orang mengejek Nuh karena mereka tidak percaya pada perintah Tuhan. Namun, Nuh tetap percaya dan melakukan perintah Tuhan. Setelah Nuh dan keluarganya menyelesaikan bahtera itu, Allah memerintahkannya untuk mengumpulkan 7 pasang masing-masing burung dan hewan bersih dan 1 jantan, 1 betina dari segala jenis dan 2 dari hewan najis. 7 hari setelah Nuh dan keluarganya melakukan perintah Tuhan dan masuk ke dalam bahtera, lalu Tuhan menutup bahtera Nuh. Setelah itu, Tuhan menurunkan hujan yang amat lebat, sehingga terjadinya banjir di bumi, dan banjir itu semakin hari semakin tinggi, sampai menutupi semua gunung yang tinggi. Setiap makhluk hidup di luar bahtera Nuh tenggelam dan mati. Adik-adik, hujan turun dengan deras selama 40 hari 40 malam dan banjir selama 150 hari. Namun, Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan tetap aman di dalam bahtera. Tuhan tidak pernah melupakan Nuh dan keluarganya. Lalu Tuhan mengirimkan angin agar air kembali surut. Tiba-tiba bahtera Nuh terkandas di Gunung Ararat. Setelah 40 hari, Nuh membuka jendela bahtera dan melepaskan seekor burung gagak. Kemudian seekor burung merpati lagi. Tetapi air bahnya masih saja penuh di muka bumi. 7 hari kemudian, ia kembali melepaskan burung merpati, dan burung itu kembali dengan membawa daun zaitun. Ketika ia mengirimkan merpati lagi ketiga kalinya, burung itu tidak pernah kembali lagi. Nah, Nuh membuka penutup bahtera dan melihat bahwa tanah sudah kering. Lalu Allah memerintahkan Nuh mengeluarkan semua yang ada di dalam bahtera.
Nuh pun melakukannya. Kemudian, Nuh membangun sebuah mezbah kepada Allah dengan membuat korban bakaran di atas mezbah itu sebagai ucapan syukur dan persembahan dari Nuh. Allah senang dengan pengorbanan itu. Lalu Allah berfirman kepada Nuh, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi." Allah juga membuat perjanjian dengan Nuh dan keturunannya. Pada ayat yang ke-9, "Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup." Ayat 16, "Jika busur itu di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Nah, adik-adik, busur yang dimaksud adalah pelangi. Ketika kita melihat pelangi yang indah dengan warna-warninya, itu mengingatkan kita pada perjanjian Allah dengan Nuh dan keturunannya. Ketika kita melihat pelangi, kita mengingat bahwa tidak akan ada lagi air bah di muka bumi ini. Allah akan senantiasa memelihara dan menjaga kita. Adik-adik, Allah menyelamatkan Nuh karena Nuh taat dan melakukan perintah Allah. Nuh tetap percaya kepada Allah dan melakukan apa yang Allah minta. Kita juga sama seperti Nuh. Kita mau taat dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Allah menyelamatkan Nuh dari air bah. Kita juga sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari dosa. Yesus Kristus sudah memenangkan kita dari maut. Kita sudah memiliki hidup baru dan sudah selamat dalam Yesus Kristus. Maka kita juga mau melakukan firman Tuhan, mau hidup dalam perintah Tuhan dan taat kepadanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah, atas cinta dan kasih-Mu bagi kami. Allah boleh memperkenankan kami hidup di hari ini. Bahkan Allah juga telah menyertai kami untuk kami boleh dapat mengikuti ibadah par secara online dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga pada saat ini. Kami mau menaikkan segala pergumulan kehidupan kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami memohon Tuhan Engkau berkati akan setiap kami anak-anak Tuhan dalam rumah kami masing-masing. Tuhan jaga lindungi kami, Tuhan pelihara akan kami. Ya Tuhan, kami berdoa apabila pada saat dalam minggu ini ada anak-anak kami yang mengalami hari ulang tahun. Tuhan Yesus Engkau berkati akan setiap anak-anak kami. Tuhan sempurnakan sukacita mereka.
Tuhan, biarlah anak-anak kami ini Tuhan, Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bahkan masa depan mereka kami taruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dan apabila ada anak-anak kami yang mengalami sakit, kami memohon kepada-Mu ya Allah. Tuhan, Engkau jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, sembuhkan mereka dengan bilur-bilur kuasa darah-Mu. Biarlah kesembuhan mereka boleh peroleh, nama Tuhan dimuliakan. Bapa yang maha baik, kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami semua yang masih dalam keadaan proses belajar mengajar secara daring maupun yang secara tatap muka. Tuhan, kami memohon, Tuhan, berilah hikmat pengetahuan kepada setiap anak-anak kami. Biarlah mereka tetap dengan semangat belajar di rumah maupun di sekolah. Apa yang mereka cita-citakan Tuhan, boleh mereka berhasil dan nama Tuhan tetap kami muliakan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam doa kami ini juga Tuhan, kami berdoa untuk rencana tatap muka sekolah minggu. Tuhan buka jalan bagi kami. Tuhan berkati akan setiap rencana kami ini Tuhan. Biarlah kami boleh dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di dalam sekolah minggu di gereja nanti Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau buka jalan bagi kami. Berkati akan setiap rencana kami ini Tuhan. Bahkan kami, para guru par juga Tuhan berkati kami. Tuhan beri hikmat pengetahuan kepada kami. Tuhan beri roh semangat kepada kami. Sehingga kami terus tetap bersemangat untuk dapat melayani Engkau. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik. Begitu juga kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Eklesia Batam. Dengan segala program-programnya Tuhan berkati. Bahkan Tuhan kiranya beri hikmat pengetahuan kepada kami seluruh para presbiter, sehingga kami boleh dapat bergandeng tangan terus mengangkat pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan Bapak Pendeta dan Mama Pendeta juga Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kedua hamba-Mu dalam pelayanan, bahkan dalam rumah tangganya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan jaga, lindungi Bapak dan Mama Pendeta beserta anak-anak Tuhan. Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka juga tetap kuat dan sehat untuk terus melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik. Kiranya ya Bapa kehidupan kami di minggu yang baru juga Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati akan kami dalam setiap karya hidup kami di minggu yang baru, di dalam tuntunan dan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Inilah doa sembahyang kami, inilah permohonan kami Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kami, mengampuni segala dosa kami, karena kami datang kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Kepadamu kami berdoa ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan, kami akan masuk pada minggu yang baru, pada hari yang baru. Kami akan melakukan segala kegiatan kami, segala aktivitas kami pada minggu yang baru. Untuk itu kami mohon anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, kasih dari Allah Bapa yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, dalam persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah.
Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Akan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.